Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Sahabat-sahabat muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini saya berada di Pondok Pesantren At-Tadhkir, bertemu dan berinteraksi dengan para santri, baik santriwan maupun santriwati. Ada hal-hal yang menarik ketika kita berinteraksi dengan para santri, yaitu jiwa kritis dan rasa ingin tahu yang besar di kalangan para santri. Ini menjadi motivasi bagaimana kita menyiapkan generasi-generasi muda yang memiliki basis intelektual sekaligus dengan keberanian yang matang. Kenapa demikian? Karena ada 3 hal yang harus ditempuh untuk kita bisa merubah suatu keadaan lingkungan yang ada pada diri kita sendiri. Yang pertama adalah kita harus mempelajari hal-hal yang telah ada sebelumnya. Seperti ada ungkapan ulama yang menyatakan al-muhafadzatu 'alal qadimis shalih wal akhdu bil jadidil aslah, yaitu merawat dan mempertahankan hal-hal atau sesuatu yang terdahulu yang dianggap baik dan bermanfaat menurut kita dan dirasakan manfaatnya oleh banyak orang. Dan kemudian kita juga mengambil sesuatu hal tentang kehidupan dan sebagainya yang dianggap baru, yang memiliki faedah-faedah untuk keberlangsungan kehidupan. Nah, maka kedua hal tadi kita harus bisa terapkan dalam metode pembelajaran kehidupan kita untuk diri kita sendiri maupun untuk orang lain, terutamanya untuk anak-anak santri dan peserta didik di lingkungan kita. Kemudian yang kedua adalah kita harus melihat dan mempelajari lingkungan sekitar kita. Karena kita tumbuh, berkembang, juga dipengaruhi dengan situasi dan lingkungan. Nah, di lingkungan Pondok Pesantren At-Tadhkir ini misalnya diberikan suatu kebiasaan berpikir kritis, berdiskusi, berinteraksi, menyatakan pendapat-pendapat para kalangan santrinya. Ini akan menumbuhkan kebiasaan yang baik untuk anak-anak peserta didik kita dalam mempelajari ilmu pengetahuan. Kemudian yang ketiga adalah kita harus menggunakan kemampuan daya nalar kita untuk memahami keadaan ataupun situasi di masa yang akan datang. Meskipun sesuatu yang akan datang tidak diketahui kita hari ini, namun bisa kita persiapkan dengan amalan-amalan dan tindakan yang hari ini bisa kita siapkan. Kenapa? Karena dengan kita mengetahui hal ihwal atau sisi-sisi keberlanjutan dari kehidupan masa yang akan datang, kita bisa menyiapkan sejak hari ini. Dan kita bisa menjawab tantangan-tantangan apa yang menjadi permasalahan di masa mendatang. Misalnya dengan adanya kecanggihan-kecanggihan teknologi, kita tidak perlu lari dari ancaman-ancaman kecanggihan teknologi. Karena dampak positifnya dari kecanggihan teknologi pun bisa kita lakukan, bisa kita manfaatkan untuk kehidupan kita sehari-hari. Maka 3 hal itu harus kita sematkan dalam proses pembelajaran kita, khususnya untuk anak-anak generasi muda, santri, pelajar, supaya apa yang menjadi keinginan dan harapan kita, bangsa Indonesia, yaitu memiliki generasi yang unggul, generasi emas, sehingga Indonesia akan menjadi negara yang baldatun, thayyibatun, warubun ghafur.